Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Cindy Claudia Putri, selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Audit 2, saya Memawati akan memaparkan materi mengenai audit dan akuntansi utang jangka panjang sebagai penunjang ujian akhir semester tahun 2025-2026. Dalam dunia bisnis, perhitungan keuntungan dapat menjadi hal yang paling penting bukan hanya dalam menjalankan kepentingan operasional dan ekspansi bisnis, tapi perusahaan juga seringkali membutuhkan keuangan dan pendanaan besar yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan melalui modal internal. Dengan adanya hutang jangka panjang menjadi aspek penting untuk mendanai aset tetap atau proyek yang dinamis dan strategis dengan nilai nominal yang besar dan jangka waktunya yang lama. Utang dikerapkan memiliki resiko tinggi terkait beban bunga dan kepatuhan terhadap kontrak. Maka dari itu diperlukan pemahaman akuntansi yang tepat sebagai prosedur audit dalam mengujikan substan. Dalam pengujian yang ketat untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan posisi utang secara jujur. Perusahaan seringkali membutuhkan dana besar untuk proyek strategis atau aset tetap yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan modal internal. Maka dari itu, nilai nominalnya besar dan jangka waktunya lama, utang juga dapat membawa risiko tinggi terhadap beban, bunga, dan kepatuhan kontrak, sehingga transparansi laporan keuangan menjadi harga mati. Adapun definisi dan karakteristik utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban yang pelunasannya dijadwalkan melebihi 1 tahun atau 1 siklus operasional normal perusahaan, di mana instrumen utamanya meliputi utang obligasi, utang hipotek, dan pinjaman bank jangka panjang. Dan karakteristik utama yang paling khas yakni melibatkan perjanjian formal, yakni memiliki kontrak legal yang mengikat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jaminan aset seringkali juga mengharuskan perusahaan memberikan jaminan aset tetap sebagai bentuk mitigasi risiko bagi pemberi pinjaman. Tujuannya berbeda dengan utang lancar. Tujuan yang paling strategis adalah dia berbeda dengan utang lancar karena untuk operasional harian, utang akan ditujukan untuk meningkatkan nilai perusahaan jangka panjang dan kemampuan operasional. Standar akuntansi dan penyajian di neraca. Dalam menyajikan utang jangka panjang di laporan posisi keuangan atau neraca, perusahaan harus mematuhi standar akuntansi yang berlaku, termasuk memisahkan utang jangka panjang menjadi bagian yang lancar dan yang tidak lancar, serta mengungkapkan informasi yang relevan dalam catatan atas laporan keuangan. Adapun aturan-aturan penyajiannya seperti ada pemisahan bagian lancar, jangka pendek dan tidak lancar. Kemudian yang kedua, penilaian menggunakan nilai tunai atau present value. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan agio atau disagio obligasi secara akurat. Kemudian yang terakhir, informasi yang relevan harus ada dalam catatan atas laporan keuangan. Pun detail tujuan audit substantif. Auditor melakukan pengujian substantif bukan sekedar memeriksa angka, tetapi membuktikan 5 asertasi manajemen seperti keberadaan atau eksistensi yang memastikan bahwa utang tersebut benar-benar ada dan merupakan transaksi nyata, bukan rekayasa. Kemudian yang kedua ada kelengkapan, menjamin bahwa seluruh utang jangka panjang yang dimiliki perusahaan dicatat semua tanpa ada sembunyikan. Yang ketiga ada kewajiban, memastikan bahwa saldo yang tercatat benar-benar merupakan hukum perusahaan pada tanggal neraca. Kemudian yang keempat ada penilaian atau valuation yang memverifikasikan bahwa saldo utang dan beban bunga dihitung dengan tepat sesuai prinsip akuntansi. Yang kelima ada penyajian dan pengungkapan dengan memastikan informasi mengenai jatuh tempo, suku bunga, dan jaminan telah diungkapkan secara jelas di catatan laporan keuangan.
dengan prosedur-prosedur pengujian seperti ada analisis data, mengkonfirmasi eksternal, pemeriksaan dokumen, serta perhitungan ulang. Strategi audit utang jangka panjang dengan beberapa metode yang digunakan seperti prosedur menganalisis dengan membandingkan saldo tahun ini dengan tahun lalu serta rasio biaya bunga. Kemudian mengkonfirmasikan eksternal menyurat ke bank dan pemegang obligasi. Kemudian pemeriksaan dokumen atau vouching verifikasi dokumen pendukung. Kemudian perhitungan ulang memastikan akurasi bunga dan nilai nominal, serta review notulen rapat untuk mencari otorisasi yang baru. Adapun studi kasus yang saya ambil yakni pada PT Astra International, yakni perusahaan yang induknya memiliki bisnis yang cukup luas dan otomotif yang cukup luas dari otomotif, keuangan hingga agribisnis. Dan mereka pun memiliki beberapa perusahaan yang terkenal bagian otomotif seperti ada Toyota, Daihatsu, dan Honda. Mereka dalam kondisi keuangan yang arus kas flow positif dan pendapatannya konsisten, serta rating kredit yang tinggi serta dipercaya pada investor. Dengan adanya rating kredit yang tinggi, PT Astra International menjadi salah satu perusahaan yang dipercaya di Indonesia. Mereka terus berinovasi, berkembang untuk meningkatkan nilai perusahaan yang positif. Dengan adanya audit yang mendalam terhadap utang jangka panjang, dapat memberikan kepastian bagi stakeholder bahwasanya perusahaan memiliki manajemen risiko keuangan yang sehat. Baik, cukup sekian dan terima kasih saya ucapkan. Mohon dimaafkan segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.